Halo guys, welcome back to Pre-Workout Podcast. Balik lagi bersama gue dan di podcast kali ini gue bersama Erwin mendapatkan kesempatan untuk berbincang-bincang ya dan ngobrol langsung bersama Coach Ivan Tri ya. Halo Coach Ivan, apa kabar? Hello Bram, hello Erwin, hello. Ya, Thanks for Hai. having me. jadi Coach Ivan ini adalah Strength and Conditioning Coach based from Australia ya, dari Australia Coach ya, dari Australia. Yes, Tapi ya. sebenarnya orang Indonesia juga gitu loh. Betul. Oh Orang ya. Indo asli. Orang Indo asli ya. Ya, Indo. ya. Jadi memang di pertemuan kita yang sebelumnya pun ya, waktu kita masih brainstorming, gue sama Erwin, sebenarnya kita belum pernah ketemu ya. Dan ini kayaknya kita pas ketemu di online itu kayak somehow kayak, wah, kok kita udah kenal satu sama, kayak kita tuh udah kenal lama gitu loh, kayak teman lama Hmm. gitu loh yang sebelumnya yang udah pernah ketemu lagi nih akhirnya. Dan untuk podcast hari ini bahasannya nanti sih kita bakal ada 2 poin ya. Yang pertama itu where PT get more education, and then yang kedua itu juga kita akan membahas lebih ke sudut consumer-nya. Jadi gimana consumer ini tahu kayak apakah PT ini bagus atau qualified seperti itu misalnya ya. Nah, tapi sebelum kita mau sampai ke sana dulu, gue mau tanya dulu, kita ngobrol dulu aja sama Coach Ivan hari ini. Mungkin boleh perkenalan dulu, Coach ya. Ya. Mhm. What do you want to know? Paling gampang tuh asli mana Asli sebenarnya? mana? Oh ya. Asli orang Indo, tinggal di Jakarta dulu. Hmm. Jadi SD, TK, seluruh waktu masa kecil tuh di Jakarta sampai tahun 98 waktu rusuhan. Oh. Jadi itu So, pertama kali saya. during the Exodus lah ya. Kenapa? Berarti during the Exodus lah ya keluarnya ya. Iya. So, Oke. pertama kali keluar ke Aussie itu umur 8 tahun 98. Habis itu gue balik ke Indo dulu karena mahal sekali for international student. Jadi sampai selesai SD baru saya kembali ke Australia di Perth. Jadi SMP onwards saya di Australia. Jadi udah 20 tahunan Hmm. di Australia, ya. Lebih 20 tahun. Wow. Jadi waktu kerusuhan 98 ya, Ya. keluarga sempat ke Aussie ya. Wah, itu waktu Mm-mm. kerusuhan 98 gue kayak baru 2 tahun deh. Gue baru 2 tahun waktu itu. Baru Oke. 2 tahun. And then Masih anak kecil gitu. Lu juga, Win? Umur berapa lu orang? ya, Erwin Gue lahir-lahir kelahiran udah kayak gini 94. Erwin. Gue kayak gak nyampe umur Oke. 5 itu. Under 5 years lah. Tapi kan lo Oh, lahir-lahir langsung deadlift, Win. iya sih, betul juga. Lahir langsung deadlift, langsung bisa stack. Oh iya, udah learn to how to stack ya, Kan bahkan kita udah high pointer. crunching kan, udah stack. Iya, high pointnya juga udah menyesuaikan supaya badan lu bisa stack ya. Betul. Terus tadi Betul. Coach Ivan juga sempat bilang, jadi pas ke Aussie, terus akhirnya sempat balik lagi ke Jakarta ya, selesaiin SD ya, baru ke Aussie ya. Iya. Itu ya tunggu PR doang. So kayak financial reason lah. Mahal sekali kan. Ya masih kecil jadi nggak tahu itu masalah orang tua dulu. Yes, yes, yes. Ya. Jadi waktu balik lagi akhirnya ke Aussie pas di SMP, itu udah bener-bener settle di sana udah ya. Bahkan sampai sekarang jadi PT coach juga di Aussie. Iya, dari situ udah di Australia terus. Jadi udah 20 tahun di sini. Sekolah selesai di sini. Ke universitas 1 tahun. Bekerja apa? Surveying. What's surveying in Indonesia ya? Cek ombak. Bukan surveying yang apa? Tanah, tinggi tanah apa segala macam Oh. sebelum bangun. Ya. Oh, teknik sipil. Teknik Teknik sipil. sipil, Ya, ya. ya. Teknik sipil 1 semester saya tahu nggak suka kerjaannya, langsung quit. And then I do a bunch of different things, working in different fields. Terus jadinya draftsman. So aku sebenarnya tuh dulu 6-7 tahun drafting, jadi bangun-bangunan. Saya yang gambar detail. Jadi dari situ lumayan dapat
experience buat lebih ke detail ya. Jadi saya I have an eye for detail lah gitu. Which is I think it's a good skill to have kalau kita di bidang PT juga. Karena kalau saya lihat gerakan manusia bedanya cuma milimeter saja bakal recruit different muscles, that type of thing. So you can you have to have an eye for it, I think. So 6 tahun kerja itu, habis itu kayak dalam hati kurang seneng lah. There's something missing, So all my waktu kecil selalu aktif. Jadi gue waktu kecil tuh waktu masih di Indonesia pun main basket, main bulu tangkis, main bola kan, main sengkat-sengkatan sama teman kayak capoeira almost, Habis itu ada main tenis and everything. So jadi emang aktif saya orangnya. Tapi kita pernah ngobrol tentang ini kayak buat sebagai orang Indonesia Asian descent kayaknya susah buat orang tua kita buat paham apa yang kita kerjakan ya. Just because they mean well, of course they want the best for you, and ini kayak dunia yang mereka nggak mengerti, dan mereka cuman I think they just worried for financial security for us kan, which is understandable. So so have to battle that as well. Waktu pindah bidang apa segala macam. So I don't know, have you guys experienced this as well? Ya. Mungkin gue juga cerita dari pengalaman gue ya. Kayaknya kalau gue bisa bilang tuh, gue mulai terjun itu kan di fitness industry di tahun 2014 ya. Itu started out dari pertama kuliah yang kayak nggak selesai gitu kan, kayak nggak jelas mau kemana nih kuliahnya, mau dikemanain gitu kan. Cuman kayak pada waktu itu memang ya financial juga lah, keluarga kan, masalah financial juga. And then jurusan yang gue ambil itu kan gue teknik industri ya. Itu kayak gue tuh kayak bener-bener last minute idea aja, kayak oke, gue ngambil teknik industri aja. And then pas gue masuk lagi ke sana kayak gila, gue bakal ketemu lagi sama kalkulus dan lain-lain yang kayak gue stress out banget pada waktu itu kan. Udah stress out banget. Terus kayak akhirnya kayak yaudah deh, gue do what my passion, gue melakukan passion gue aja. Kayak pada waktu itu gue latihan. Terus kayak kebetulan pada itu gue membentuk komunitas, salah satu komunitas terbesar lah, street workout di Jakarta. Nama komunitasnya Street Workout Velo. Kalau gue melihat mundur lagi ke tahun 2014 ya, mungkin kalau gue yang sekarang mundur balik ke tahun 2014, terus kayak gue ngomong kayak keep doing what you're doing, kayak dari mulai komunitas ini nanti lu bakal sampai reach level ini. Mungkin gue yakin banget diri gue yang 2014 bakal ngomong kayak lu gila kali bro. Bakal ngomong kayak gitu kan. Cuman kayak ya that's it gitu, kayak gue bener-bener percaya banget gue lakuin jalan itu, dan memang ya itu gue selama kayak 2 years or 3 years itu, kalau gue bisa bilang tuh gue lagi rebellion phase-nya ya ke orang tua gue ya. Tapi itu nggak gampang juga gitu, kayak the most the people that you expected the most untuk kayak be on your side, percaya, tapi kayak mereka malah yang doubting. Terus mereka yang kayak nggak mungkin, ngapain sih jadi personal trainer gitu, mau sampai kapan gitu kan. Yes, I get that too. Yang sebetulnya masih salah satu topik yang akan kita bahas juga di hari ini ya, karena back then 2014 tuh di Indo sendiri tuh kayak fitness scene-nya tuh masih beda banget, jauh banget Win ya dibanding sekarang ya. Gue nggak tahu, mungkin kita bisa sekalian sharing juga di podcast kali ini kayak di Aussie itu gimana. Mungkin first time kayak lu ngajar di sana gitu ya as a trainer, mungkin kayak gimana scene-nya di compare sama sekarang. Cuman kayak di Indo 2014 tuh kayak mostly masih kayak bodybuilding banget sih. Bodybuilding banget. Dan kayaknya waktu dulu tuh masih era-eranya commercial gym gitu loh, di mana-mana kayak orang tuh merasa kayak ya kalau mau nge-gym ya harus di commercial gym gitu loh. Harus ke commercial gym. Kayak kalau kayak latihannya di rumah, it's not a gym.
is a home workout Hmm. gitu loh. Dan itu kayak masih Hmm. terms kayak gitu lah, yang kayak masih banyak banget di YouTube yang bertebaran lah, kayak siapa tuh? Dulu gua tuh ikutin Six Pack Factory, and then Mike Chang. Hmm. Ya, Dan ya. eventually akhirnya sampai ke calisthenics juga gitu loh. Karena memang somehow kayak gue dari awal mulai latihan tuh kayak nggak suka aja gitu loh dengan image kayak ya gue tuh latihan memang ya for aesthetic lah ya, for aesthetic reasons juga, tapi kayak gue nggak mau kayak langsung orang-orang bilang kayak wah lo mau kayak Ade Rai Hmm. angkat beban and then go on stage and then pose gitu kan. Cuman ya pada waktu itu Ya. bener-bener scene-nya fitness masih seperti itulah. Hmm. Kalau dari Coach Ivan sendiri mungkin gimana? Bisa diceritain dulu kali kayak gimana nih sampai masuk ke fitness industry, and then waktu pertama kali ngajar dulu tuh di Aussie, kayak scene-nya tuh kayak gimana sih di sana? Ya, oke. Man, I can relate to you because apa tiap kali kita ngomong kita trainer atau kita kerja di fitness industry, semua orang langsung pikirannya ke bodybuilding, ya enggak? Hmm. So kayaknya itu salah satu reason why aku nggak masuk ke fitness industry terlalu awal, Hmm. karena waktu sampai almost 2016 kali habis 2016 habis CrossFit datang, then people have different ideas tentang training kan, karena gue dari kecil tuh gue kurang suka dengan teman-teman yang ke gym semua kayak bicep curl lah, bench press lah, terus nggak buat yang lain-lain. Jadi gue waktu kecil tuh sebenarnya nggak bench press, nggak bicep curl, karena gue nggak suka apa mentality orang-orang yang ke gym begitu. Jadi gue dari kecil tuh mentality gue dari mulai training, ini waktu masih di high school ya, waktu masih SMP SMA gitu. Gue sebenarnya mentality gue, uh, I just want to be able to handle my own weight, body weight. Ya, jadi I don't care orang bench berapa banyak, berapa berat, apa segala macam. All I want to do is bisa squat satu kaki, bisa push up, bisa pull up. Everything just pakai body sendiri gitu. Jadi sedikit kayak gymnastics atau calisthenics lah, you can think. Tapi mentality gue tuh selalu kayak uh, bukan cuma ngelihat badan kita kelihatannya kayak gimana ya, estetiknya gimana, tapi uh, kamu feeling tuh bagaimana, kayak badan lu enak nggak rasanya, terus can you perform, can you jump, can you throw, can you bisa handstand push up nggak gitu, kayak all the cool stuff. Jadi kayak marker gue dari dulu tuh not really vain, nggak kayak nggak selatar di luar doang gitu. Jadi gue kayaknya it's a blessing in a way that gue nggak mulai fitness trainer dari waktu gue kecil, karena gue pikir-pikir balik, kalau gue masuk waktu gue kecil pasti kan semua I'm surrounded by bodybuilders, right? So then that will be the only training that I do gitu. Kalau gue masuknya terlalu awal, so I think it's good that I actually come into it later in life. So when I started seriously training, it's more when CrossFit days. So around 2017, 2018, 2016 lah sampai 18 gitu. My introduction to training is CrossFit. So yeah, dari situ mulai gue bisa lihat ini dunia besar sekali kan. Jadi fitness training is not just bodybuilding. Jadi gue karena gue expose-nya dari CrossFit, gue langsung mau belajar weightlifting, mau belajar gymnastics, and then also capacity kan. Jadi it's actually very good exposure. Jadi you know what a snatch is, you know what a clean and jerk is, you know what handstands, stuff like that, muscle up, things like that, right? Abis itu gue spend about 2 tahun getting my certificate, doing the CrossFit level 1 and things like that. And then abis
2 tahun di CrossFit, gue mulai at the time gue punya mentor is a strength and conditioning coach. So dari situlah gue mulai ke expose with this field yang gue benar-benar interested in. Karena kayaknya dari dulu gue mau ke fitness, gue tahu gue suka physical culture, tapi gue nggak suka bodybuilding. Mulai dari spend time with my coach, then I can see, kita fitness nggak harus cuman training buat fisik. We can train for performance. Jadi lari, 100 meters, 40-yard dash, that kind of things, jump higher. So yeah, dari situlah gue baru mulai terbuka dunia SNC. And yeah, so ever since then, every year is study. So either it's kayak ASCA, Australian Strength and Conditioning Association, belajar exos juga, performance, and then all these different mentorship. And what I learned from that is semua sistem metodologinya kalau kita belajar, kita nggak bisa langsung think that everything is right. Kayak kita barusan ngobrol tentang periodization kan. Kan benar, kita bekerja dengan manusia. Kita nggak bisa planning sekarang dan kita bakal tahu apa yang how the person is going to adapt in 3 months or 3 weeks, So yeah, so that's my story lah. It's continuous learning, and I think it's important for trainers to learn the different styles of training. Karena majority of trainers is going to work with general population kan. Jadi kebanyakan kita bakal train orang biasa, bukan atlet. As much as we want to train a lot of high level athletes, the reality is kita bakal kerja dengan orang biasa kebanyakannya. And if you study only one methodology, kayak misalnya lu cuman bodybuilder, lu cuman belajar bodybuilding. Misalnya lu powerlifter, lu cuman belajar powerlifting. Then I think you are very limited in the way that you can train someone. Jadi kalau misalnya sekarang gue kerja dengan orang baru gitu, baru kenalan kan, the question shouldn't be how I train. The question should be how does the client want to train? Apa yang mereka mau, kan? Apa yang mereka suka. Dan kalau misalnya kita cuma tahu satu methodology, then that's all we can help them with. So gue sekarang opinion gue as a personal trainer, kita harus punya toolbox yang betul-betul besar dan wide gitu. Betul. So that's my story, I think. Ya, jadi memang kalau dengar dari ceritanya Coach Ivan tadi barusan ya, memang pastinya sama juga ya kayak across the world, mungkin kayak every PTs, mungkin mereka mulai dari one thing gitu yang kayak mereka tekunin, and then kayak semakin mereka terjun ke fitness industry, akhirnya mereka pun juga akan semakin sadar kayak oh ternyata fitness di dalam fitness aja mungkin nggak cuman bodybuilding doang, mungkin it's not about calisthenics doang gitu. Dan gue udah melihat banyak banget kayak orang yang bener-bener stuck in one dalam satu kategori gitu aja ya, atau kayak dia fokus atau dogmatik banget dalam suatu hal, akhirnya kayak dia pun ada kesulitan gitu loh untuk bisa beradaptasi dengan demand, dengan kebutuhan. Kayak tadi yang barusan lo bilang, as you say, kayak ya most of our clients ya eventually mereka are Gen Pop gitu loh, general population, nggak yang too spesifik banget. Dan gue setuju banget tadi ketika kayak pas Coach Ivan tadi bilang kayak as a coach gitu ya, kita tuh bukan harusnya yang ditanya kayak lu tuh latihannya apa gitu, tapi kayak kita nanya ke klien kita gitu kayak lu mau latihannya seperti apa, kita yang provide, and then kayak akan lebih baik lagi kalau kita punya a lot of toolbox. Jadi kita ada toolbox dan di situ tuh kayak banyak banget tools-nya,
kita punya sebanyak-banyaknya, dan tujuannya itu sebenarnya bukan ujung-ujungnya jadi kayak kita flexing gitu kayak lihat list of my certification banyak banget gitu kan. Koleksi. Koleksi bukan kayak gitu sebenarnya, tapi gimana caranya kita pakai lah ilmu yang kita dapetin itu tuh di suatu case gitu. Tadi juga sempat yang kayak kita waktu brainstorming awal-awal ya, bahkan periodization pun ya kayak kita harus menyesuaikan lagi gitu loh dengan orang, karena ya kita we are working with human gitu loh, bukan sama robot yang kayak benar-benar for the next 3 months or 1 year tuh kayak bakal konsisten di situ terus dia bakal geraknya. Kalau ketika udah actual client or actual human tuh kayak bener-bener kayak wah kok kayak gini, nggak sesuai dengan yang seharusnya gitu, dan itu menurut gua kayak as a coach kayak kita ada bener-bener harus bisa menyesuaikan banget lah. Dan ini masuk juga sih untuk soal standarisasi ya, standardization of personal trainer. Kayaknya ini pun juga jadi suatu isu ya, karena di Indonesia sendiri sebagai seorang trainer tuh kita kayak belum ada kayak semacam standar gitu ya. Memang sekarang banyak gitu. Memang sekarang banyak kayak ada organisasi-organisasi atau kayak bahkan gym yang membuat kayak sertifikasi juga gitu ya. Tapi sebetulnya kalau gue perhatiin pun di sini kayak banyak orang yang tiba-tiba bisa jadi personal trainer, tapi kayak mungkin mereka tuh nggak punya degree, misalnya kayak di pelatihan atau misalnya kayak di fisiologi gitu misalnya. Kalau di Indo ya, jadi kayak kita tuh lebih ya udah nih siapa yang punya jam terbang paling bagus gitu, dan di situ kayak bener-bener jadi game changernya orang-orang untuk Sekarang belajar di situ. sekarang di Indonesia kalau mau jadi PT, harus dapat kualifikasi or nothing at all? What's the requirement buat jadi PT? Ini biar gue coba jawab aja ya. Kalau ini, as far as I know, so far tuh belum ada legal boundaries-nya. Yes, Belum ada legal boundaries-nya. legal boundaries maksudnya yang Iya. mau bilang. Jadi nggak kayak yang lu harus ada license ini untuk apa semacam, nggak ada lah yang namanya cert 3, cert 4 di sini gitu loh. Kayak di Aussie kan ada cert 3, cert 4-nya. Sebelah di sini sih saya ingat gue juga belum. Even though you're just a random person, as long as you're able to talk your clients atau calon clients, gue rasa itu udah bisa sih. It's more than enough. At least you look healthy lah. Itu dulu. So that's the requirement. And then tadi Bapak juga bilang kan kayak yang game changernya adalah yang tadi si Bang sempat bilang game changer kan si ini ya jam terbang yang bagus ya. Nah cuman ya balik lagi kalau gue lihat dari marketnya Indonesia sendiri, majority of the market they're just gonna look at siapa sih yang punya jam terbang paling banyak, bukan paling bagus, paling banyak. Maksud kalian sorry guys, what do you guys mean jam terbang, kayak experience ya? Experience. Sorry, ya itu is a slang. Nah, jadi kayak jadi tuh if only you just have to put in like 5 years of coaching experience, and people already like consider you as a credible coach gitu. Jadi kayak sebenarnya nggak usah itu satu. Kedua bisa aja kayak testimoni itu udah paling gampang lah, karena people over here are looking mostly for the tangible stuff. Jadi kalau misalkan yang namanya hasil kan itu intangible, tapi kalau dilihat punya orang kan tangible jadinya kan. Nah dia juga jadi gue pengen nih jadi kayak dia nih bla bla bla. Gue pengen nih jadi kayak coach gue gini. Jadi itu mereka lebih gampang ke attract sama yang seperti itu. Tapi ya bisa aja kan yang let's say people if they look in a certain way doesn't mean they can also help people to look that way as well kan. Bisa sering kalau di sini itu kayak sebutnya itu accidental gains lah. Kalau cowok accidental gains tiba-tiba gede badannya terus dia tapi bingung cara ngajarnya, atau enggak kayak ya kalau perempuan dia ya udah emang dasarnya nih cewek karena aktivitasnya banyak, latihannya ya udah gitu. Terus tapi badannya bagus anyways. Nah, people already consider her as credible, ujungnya minta diajarin dan mereka jadi termotivasi untuk kayak gitu. Tapi ya balik lagi ini kayak two waiting lah. Jadi kayak nggak cuma mereka yang
over pede kalau yang belum kompeten. Jadi itu karena juga ada demand-nya. Udah lalu ajarin gue dong, kan lu teman gue gini-gini. Jadi kayak apa ya? Ada faktor dari consumer side-nya juga lah. Gitu. Cuma secara legal belum ada boundaries yang menyatakan lu kalau belum punya ini nggak boleh ngajar ya. Gitu, nggak bisa sih. Nggak ada. Even though ada tempat yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, you look good, you have trophies from this contest, bla bla bla. Kayak you'll just work here, I'm gonna finance your education. Tapi balik lagi, apakah mereka belajar sesuai niat mereka? Nah, dan biasanya kan dijanjinya I'll finance you, tapi ujung-ujungnya ternyata gajinya dipotong untuk bayar cert-nya kan. Yang ada kerjanya makin berantakan ya. Eventually, it's gonna like set the bar even lower over time gitu loh. Itu sih. Does that happen di Indo? Is it? Jadi exactly. So PTs are employed, is it? Yes. Yes. Bukan kontraktor ya kalau di Jakarta? Mostly lah ya. Kontraktor employed. Kayaknya ada, cuman nggak sampai yang belum first option lah. Karena kan balik lagi yang namanya bisnis kan pasti semua orang sebagai business owner ya maunya kan lowest investment with the highest yield kan. Pasti solusi paling utamanya adalah nyari freelancer yang mau di hire aja sih. Mostly kayak so gitu. You guys, lo orang berdua employed atau kontrak? Kita ini sih, apa yang namanya, freelancer yang ada kontrak sih hitungannya sih. Freelancer, ya oke. Yeah. But well, more than enough lah. Yeah. You made a really good point tadi. Orang cuma lihat fisik orang lain dan mereka pikir mereka bakal jadi a good coach, right? I think ini sama dengan kayak orang berpikir ex-athlete, misalnya pro athlete, Babang Susanto or someone, you know, or something, bakal Indonesia sekali namanya itu. Bambang bukannya pemain bulu tangkis kah? Bukan? Yang apa ya? Pemain bulu tangkis Indo siapa dulu ya? No, it's Bambang Pamungkas. Pamungkas itu bola. Oh, bola. No. Sorry, but my point is biasanya orang tuh kayak ngelihat ex-athlete nih. Oh, mereka pasti bakal jadi bagus buat coach kita. Yes. Sorry Bambang, I'm not talking about you ya. I'm talking in general. Tapi yang gue lihat, it's not always the case. Jadi athlete doesn't necessarily make a good coach, and a good coach doesn't necessarily make a good athlete. I think that's differentiation yang orang-orang perlu bikin, karena as you know, there's an art to coaching kan. It's not just about you bisa control your own body. It's actually getting someone else to work with their body. Yeah, so I think itu salah satu yang orang perlu tahu. Mencari coach jangan berdasarkan apa yang mereka sudah historinya mereka, maksudnya kayak yang pernah mereka lalui, kayak what they've been through. Kenapa? What they've been through yang mereka lalui. Yeah, so mereka punya six pack lah, mereka punya medal, gold medal or something, doesn't mean they're a good coach gitu. Maybe they just have good genetics. Tapi kalau suruh ngajarin orang nggak bisa atau nggak gitu. Yeah, true. Karena kan ngajarnya sendiri itu juga butuh patience, satu, kedua art yang tadi sempat dibilang, ketiga sebenarnya juga creativity sih. Ibaratnya kalau if we have everything all in the box, tapi di saat kita ketemu anomali, which likely would happen, itu gimana kita ngatasin, ya kan? You gotta think fast. Apalagi klien itu paling bisa kalau ngelihat kita itu kelihatan kebingungan. Yang ada dia meragukan kita, akhirnya cabut. Ya kan? That's what happened the most. Itu juga perlu experience. So kalau kita bisa adaptasi dengan apa yang what's happening in front of us. I think that's important tool ya. Jadi gue selama the last 5-6 years, gue banyak juga try to shadow other coaches. Jadi gue bukan cuman kayak belajar
different methods and things like that. Tapi gue juga mau belajar dari coach yang lain. Jadi gue misalnya kayak minggu lalu ada coach di Perth yang mereka train orang-orang rugby, rugby boys and also football boys. Gue just time, so it's just giving up my time to be there and to watch him how to coach. Karena coaching satu orang dan coaching one whole team with like 20 to 40 guys, that's also different, and you need exposure, you need experience, you need to know how to think on your feet, right? So yeah, I think it's an important point to make. Jangan pikir kalau kalian banyak kualifikasi, it doesn't necessarily transfer to real world coaching. Yeah, coach, it's completely different. So gue dulu, first couple of years waktu di gym di Brisbane, I work with an exercise scientist. Jadi this guy punya qualification dari universitas kan, 3-4 tahun, tapi dia masih very young coach, dan gue lihat dia train orang tua like 60 something, and he was getting her to do like pistol squats, and I just like, oh my god, kayak she's overweight, she's old, she's not stable. Kenapa exercise choice-nya yang susah banget gitu? So I think experience jam terbang is very important for trainer. Oke. Mungkin ini gue mau lanjut ke topik berikutnya ya. Masih tentang scene olahraga juga di Indo dan di Aussie ya. Tadi terakhir Coach Ivan sempat mention ya kayak ya as a coach itu kita juga kita punya experience-nya, penting banget untuk punya experience gitu loh. Kita bagus punya ilmunya, punya teorinya gitu ya. Tapi balik lagi kenyataannya ketika kayak kita langsung di field-nya atau di lapangannya, kayak as Erwin mentioned before, kayak kita pasti bakal menemukan kayak anomali-anomali yang muncul nih. Of course, 100%. Klien-klien kita dan kita pun nggak bisa terlihat kebingungan gitu loh depan mereka. Karena kalau kita terlihat kebingungan, kayak mereka PT gue aja nggak tahu nih, kayak udah nggak lanjut cabut gitu kan. And then mungkin gue bakal lebih kayak ke questions yang ke sini ya, kayak tadi Coach Ivan dan Coach Erwin sempat mention kayak experience itu penting banget. Nah, sekarang kalau menurut kalian between experience and theory, jadi kan memang ada dua kubu nih ya, pasti ada dua kubu. Kayak ada mungkin orang-orang yang udah berpengalaman dan kayak mereka mungkin udah terjun lama gitu ya di fitness industry ini ya, mungkin kayak let's say dia udah punya 5 years or 10 years experience as a coach, and then there's a new group of trainers yang kayak mungkin baru aja selesai sertifikasi atau kayak baru dapetin sertifikasi ke-20 dia gitu kan, baru selesai sertifikasi ke-20-nya, and then kayak nggak bisa ngajar tuh, lo harus kayak gini gitu. Kalau menurut kalian pendapat kalian gimana, kayak experience or theory, kayak which one yang sebetulnya lebih diutamakan, atau mungkin bukan lebih diutamakan tapi kayak yang mana sih mungkin yang bisa jadi jalan tengahnya? Mungkin dari siapa dulu yang mau jawab, Coach Ivan atau Erwin? Gimana ya? Kalau gue bilang ya semuanya sama-sama penting sih. Gue paling nggak bisa yang namanya just only into one extreme in every kind of case sih sebenarnya. Apalagi kalau tadi apa lu bilang Bam, si ininya experience sama si ini yang nulisnya ya. Nah jadinya gini loh, ibaratnya ya lu sering denger lah kayak debat antara dua pihak gitu yang kayak full on experience sama full on knowledge gitu, ya kan? Kalau full on knowledge, lu itu apa yang mau apa yang lu mau bawakan ke orang, emang kan nggak tanpa jam terbang nggak akan bisa translate gitu loh. Lu hanya bisa nih, lu kalau nggak percaya lu baca buku ini deh gitu. Terus translate-nya ke buku lu, ke diri lu pun apa kan, ilmu yang lu pelajarin kalau lu nggak aplikasikan itu kan nggak jadi experience juga gitu loh. Nah
Tapi ibaratnya kan lu buat untuk bisa convince untuk diajarin ke orang lain kan lu bereksperimen sama diri lu juga gitu loh. Ya kan? It can become experience as well gitu. Lu udah kalau lu ada experience, lu coba ke orang, works ya udah berarti itu emang works. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Just tapi gini, nggak apa-apa dalam satu term. Selama lu cukup dewasa untuk mengakui kalau bahwa apa yang lu pelajarin itu belum tepat. That's it. Itu satu. Gak usah yang kayak, enggak kok gua ini bla 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 gitu kan. Lu aja yang begini, lu aja yang begitu. Dan mostly itu adalah escape dari banyak orang yang paling gampang kayak gitu. Enggak lah, lu aja kali yang begini, salah lu, bla bla bla. Dan on the other hand, kalau yang kayak full on experience without knowledge juga, yang kayak gue bilang tadi, case-nya adalah accidental gains dan lain-lain. Kayak bisa aja nih orang, dia merasa kira, wah bench press 30 set dalam sehari nih bentuk dada gua nih gitu kan. Ternyata yang nggak tahu ya little that he know or that she know gitu ya kan, ternyata emang dasarnya let's say genetic response-nya itu emang bagusnya di sana juga. Satu, kedua dari posture-nya juga, karena white kan lebih gampang lagi yang bikin chest-nya kan itu, and then belum lagi leverage-nya itu sangat mendukung untuk dia melakukan chest exercises dengan form-nya let's say yang khusus buat dia dan orang lain nggak bisa. Terus di saat dia mau apply ke orang lain gimana caranya? If you didn't have the knowledge to know what's the factor behind your gains, ya percuma dong, kayak lu cuma bakal waste their time doang gitu loh. Itu sih kalau gue bilang ya. Cuman ya gue bilang ya sama-sama penting, nggak bisa lu pentingin satu dibanding yang lainnya sih. Gitu. Yeah, maybe that's it from me. How about you, Ivan? Yeah, that's very good. Very good. I like your point of view, Erwin. Yeah, I think with experience you will. I think you should start with knowledge. Kalau misalnya orang baru mau jadi PT, I really think lu perlu spend time at least get the basics right. Jadi kayak just learning anatomy, just know the different bones and the different muscles. I think that's a good place to start. Tapi yeah, I completely agree. I'm not an extremist. Jadi dua-duanya penting. Tapi ya kalau lu jadi super extreme, then I think kayak cuman teori doang atau cuman experience doang. If you're too extreme to that, I think you'll be a very shit coach. Karena sorry, can I swear? It's okay. Go for it. Swear your heart out, man. Yeah, karena kayak kita belajar teori penting untuk tahu the science behind what we do, right? But science is great theories, dan science tells us kayak kita perlu mulai dari mana. Tapi jadi punya starting point gitu, jadi punya principles. Ya, punya baseline. Kalau misalnya kita udah train 2 minggu, terus lu nggak dapat adaptasi, okay, let's go back to the principles. Jadi kita dapat direksi kalau kita punya principles kan. Yeah, so I think it's very important to belajar dua-duanya. Tapi experience is something you nggak bisa. Yeah, you cannot go away from both of them. I think. Yeah, you need both of them. Jadi trainer tuh kayaknya, in my opinion, you have to be a lifelong learner. Yeah. Karena kayak I don't know di Indonesia bagaimana, tapi kayak di sini well, wherever I've been to, every gym in the world gitu, kayaknya there's a lot of PTs yang udah tua dan mereka ngajarnya sama-sama aja terus gitu. Karena I think it looks like mereka dapat certification dari tahun 80 kah atau 90 kah. That's what I'm talking about. Yeah, and then mereka 30 years of training. Sorry motong ya, gue udah go. Kayak 30 years of training, tapi trainingnya ya udah itu. Gue sebel banget sumpah. Masih gue sebel banget. Teori-teori kayak squat, lutut nggak boleh lewat dari ujung kaki. Iya. Sorry motong, gue udah nggak tahan banget. Lanjut, Van. Nggak apa-apa. No, that's good. Sama, gue juga nggak tahan, man. Dan terus mereka ngomong apa ke kita? Lu tahu nggak gue punya experience sudah berapa tahun? Gini. But you're still shit. Nah, tapi ya ibaratnya 30 tahun jalan di tempat lah ya.
Jangan. Great analogy, kayak dia jangan di tempat itu juga sih. Nah, begitu kalau mentalitinya, makanya kayak I think buat orang-orang biasa yang lagi mau cari trainer, it's penting untuk spend time sama trainernya, kayak kita sekarang gini, kayak ngobrol-ngobrol. Jadi lu tahu cara pikirnya ini orang, ini trainer bagaimana. Kalau cara pikirnya kayak betul-betul dogmatik dan cara pikir tua, bye man. Karena kenapa? Karena sport science industry sebenarnya kan mudah banget ini industri. Health and fitness industry sangat mudah dibanding dengan kalau kita ngelihat industri-industri luar yang kayak agriculture atau finance gitu-gitu kan, mereka udah berabad-abad in existence kan. Jadi mereka udah banyak research, long term study, experience banyak sekali kan. Kita sekarang sebenarnya sport science we still kayak masih developing. Karena paling berapa 50 tahunan in existence, you know. In that time pertama kita pikir teori science doang. Habis itu long term study pasti susah kan, kayak yang the old myth, lifting weight stunts your growth, jadi pendek. Right. Aku sebenarnya gue nggak tahu, I haven't come across study yang long term study yang is evidence. I've never seen one kan. Jadi kayak things like that sebenarnya banyak yang study belum, long term study belum dibikin. Jadi kita perlu belajar sainsnya dan also belajar dari experience kita. Dan also we have to keep up with the new studies that are coming out. Karena zaman dulu orang pikirnya kan terlalu fokus terlalu ke sainsnya. Dan you guys did Angus's mentorship kan, so you guys know about the biopsychosocial lens. Kayaknya dari dulu tuh kita cuman ngeliatin science dan classroom stuff. Jadi cuman ngelihatnya di biomechanics doang. Tapi kita nggak address the social issues. Kita psychological issues. Orang ini cara pikirnya gimana? Orang ini tiap hari ngapain aja? Duduk 23 jam, ketemu lu 1 jam. You know, so those things kita perlu respect. Itu semua kan, it's all of those factors membuat ini manusia ini gitu, kayak everyone is different. Kita harus mengetahui apa ini cara pikirin orang kayak bagaimana, mereka suka training macam apa. Kalau mereka nggak enjoy kan mereka nggak bakal datang. Kalau mereka nggak bakal datang train, no results. Simple. Sorry, I go on rants and tangents. Actually, gue juga mau segues lagi sih. Sorry, boleh nggak, Bang? Boleh. Jadi tuh gini, tadi Ivan ada ngomong soal kayak ya spending time with your coach, talking about normal stuff outside of training. Ya buat menggali cara pikir coachnya lah ya. Jadi kayak itu yang recently gue juga gue juga baru ngeh juga sih, kayak gue belakangan pas lagi review, kalau klien gue yang ini udah nggak terlalu banyak koreksi, gue biasa tuh weekly review gue adalah gue udah sebenarnya pas dari submit gerakan gue udah review, atau either gue cuma review kayak 10 menit di awal, sisanya bener-bener ngobrol kayak teman aja gitu, anyways gitu loh. Terus akhirnya nyambung progres itu juga jalan gitu, dia enjoy, dia misalkan let's say ada beberapa gerakan atau latihan yang dia nggak suka atau dia nggak cocok, gue kasih understanding, udah dia bakal pelan-pelan bakal bisa, oh ya udah deh gue cobain, ternyata works ya udah dia enjoy lama-lama sampai eventually nambah lagi. Terus di meso ini gak ada gerakan ini, ya udah gue kasih segala macam. Itu kayak apa ya namanya ya, itu sih yang gue bilang, kayak cara pikir juga ngaruh banget sih emang sih. Karena kalau misalkan ya tadi Ivan bilang kayak dogmatik, itu udah kayak wah jujur udah enggak banget sih. Atau enggak let's say lu sebagai coach melihat sesuatu deviasi dari ilmu pengetahuan yang lu baca gitu ya, from the knowledge that you know of, terus ada deviasi dikit kayak wah kan harusnya kan lututnya arahnya ke sini bro, gini kayak ya lu tahu kan panjang kaki orang beda semacam itu kan
itu kan udah no brainer banget anyways gitu loh. Ya. Yeah. Itu But sih that's no brainer for us sekarang. Kan? Tapi kalau orang-orang biasa karena dia betul. Karena ada prerequisite-nya ya, harus ada critical thinking soalnya. Yes. Paling itu sih yang perlu gua sampaikan juga sih. Lanjut Bang. Tadi Coach Ivan dulu aja boleh nggak apa tadi tuh? Enggak, tadi lu kan ada tanya juga apa lebih penting kualifikasi atau experience. Kayak kita bertiga kan we've learned from Angus, right? Yeah. Man, a lot of kita plug Angus banyak nih ya. Tapi kayak kalau kita lihat dia nggak punya kualifikasi, right? So, but he's very knowledgeable kan, dia benar-benar tahu human movement and like just the way humans work kan, like that's very important. Jadi kayak I think it's important too kalau kalian bertanya, kalau misalnya punya teman pelatih yang suka koleksi kualifikasi, itu kenapa mereka suka collect? You know, is there a reason? Kayak is it kayak mereka cuman egonya mereka doang mau punya qualification yang banyak kah? Apakah karena banyak juga courses yang di fitness industry di sini yang gue pikir it's a gimmick. Kayak what's the principle behind this? Kayak ini cuman kayak you know like kayak yang hit classes, things like that. Kayak itu kayaknya fitness industry banyak banget gimmicknya kan, yang ngejreng aja sekarang gitu atau gimana kan. So I think it's important. Jadi kalau kalian bikin course atau cari mentor, it's important to question them. So the way I find my mentors, cara gue cari mentor gue, it's not so much their qualification. Sometimes I don't even know if they're qualified. Jadi cara gue milih tuh just talking to them and ngobrol-ngobrol aja. Jadi lu tahu cara pikirnya ini orang bagaimana. Karena gue right now gue punya 2 mentor. Satu Angus, not much qualifications at all, tapi knowledge-nya besar sekali. The other one is a researcher, high level SNC, very academia gitu. Dia researcher dan dia ngajar di uni. So he's very qualified, tapi cara dia trainingnya tuh nggak dogmatic. So I have 2 mentors, satu highly qualified, satu nggak ada qualification, tapi dua-duanya knows how to critically think and question apa yang diajar gitu. I think the yang paling parah, bukan paling parah sih, it's not very good kalau jadi trainer tuh cuman belajar dan nggak menanya. So waktu gua sekolah tuh I'm the annoying one at school, you know, murid yang paling annoying. Apa-apa tanya ini tanya itu, but if it doesn't make sense harus lu tanya, you know, like if it doesn't make sense to you, ask. Yeah. And this goes the same way, yeah. Also, you're the one who's like delaying the class. You know, delaying the test kayak. Oke, ada pertanyaan anak-anak, bentar. Kalau enggak kita istirahat, tanya Bu sampai setengah. Bener-bener ini sih jadi musuh satu kelas. Atau the snitch. Bu, ada PR, jangan lupa. Waduh. And I'm on the other side. I'm the other side ya. Yang kalau misalkan si anjir nih gua samperin ya di sini nih. Iya, itu actually interesting banget tadi dari Coach Erwin dan juga Coach Ivan. Dan kayaknya tadi yang kalian sebut barusan ya, itu juga menjawab kayak apakah edukasi itu penting gitu loh, edukasi berlanjut ya. Jadi kayak as you guys know ya, biasanya seseorang trainers pasti mungkin the reason behind he take or she take the certification ya mungkin untuk dia menjenjang ke karir yang lebih tinggi kan. Cuman what's next gitu loh, what's next setelah dia mendapatkan sertifikasi itu. Jadi kayak orang udah selesai terus kayak at one point kalau kayak udah gue nggak mau lanjut lagi, gue nggak mau belajar lagi, itu kayak yang tadi kayak Erwin bilang, kayak buat orang-orang kayak wah lu nggak tahu siapa gue udah punya 30
30 years plus of training mengajar di sini kan. Tapi kayak dia ngambil sertifikasinya terakhir kayak tahun 19 something gitu, yang kayak ya udah ujung-ujungnya kayak selama 30 tahun itu tuh kayak dia kayak jalan di tempat doang. Nggak ada hal-hal baru dan kayak masih stuck di hal itu, udah bisa dogmatik aja terus di situ. Ya which is not good juga. Nah, cuman perlu diketahui juga ketika kayak edukasi berlanjut itu penting banget ya. Edukasi berlanjut itu penting banget karena mungkin balik lagi tadi teori pun atau kayak ketika kita udah bertemu dengan actual client, kita bakal menemukan anomali-anomali yang kayak yang kita mungkin nggak pernah nemuin ini gitu loh di textbook dulu atau di pelajaran kita. The way they handle it on the textbook itu nggak kayak gini nih. Atau mungkin kayak yang harusnya ini nggak ada, atau kok ada gitu loh di clients gua kan. Jadi edukasi berlanjut itu pun penting. Tapi tadi gue suka banget Coach Ivan bilang selama kita belajar, jadi itu jangan cuma belajar doang gitu loh. Kita harus menanyakan juga, kita harus berani bertanya juga. Kita harus benar-benar bisa tahu kayak supaya ya yang kita pelajarin ini ya itu bisa berguna gitu loh sama kita, dan kita tuh bisa tahu kayak the reason we put this to our clients gitu, bukan karena kita mau belajar terus kayak wah gue mau clients gue lihat the list of my certification kayak wah dia udah nggak bakal berani nanyain gue lagi, or kayak PT luar lagi kayak nggak bakal ada yang berani nanyain gue lagi, udah takut duluan gitu lihat sertifikasi gue ya. Gue mau add sedikit in terms of kayak bisnis, ya kita semua sebenarnya kan business, like this is basically a business kan. Yes, it's all business. Yeah, jadi di kayak lu orang ngerti nuance nggak? Nuance to human movement. Yeah. This is also nuances in the fitness industry, kayak yes kita memang bisnis, tapi kayak apa yang Erwin bilang, moral harus tinggi juga karena kita kerja dengan orang punya kesehatan. Jadi kita harus pikir kayak sebagai kayak dokter, fisio, psychologist, kita semua punya duty of care buat kita punya clients. Jadi kayaknya my personal view, kita run bisnis nggak bisa seperti kayak bisnis tradisional. Jadi kayak harus meet KPIs, harus meet berapa klien baru, income harus lebih tinggi. Kayaknya kita nggak bisa fokus begitu karena dan also charging per hour, kita nggak bisa kayak oh lu dari jam 5 sampai jam 6, habis itu gue udah selesai. Kayak yes lu bisa begitu kayak, tapi kalau lu punya waktu, ini gue personally ya, kalau gue punya waktu, I'll spend a little bit more time with you, karena kita memang tergantung situasi kan. Tapi kita bekerja dengan manusia, boy. Kayak kita nggak bisa cuman pasang nomor ke orang gitu, ngerti nggak? Betul. So that's kayak gue nggak sukanya tradisional gym kayak begitu, karena tradisional gym di sini ya lu punya gym membership $20 per week or whatever, they don't care lu datang atau enggak, they don't care lu pakai fasilitasnya atau enggak, you know. Pokoknya kalau lu masih direct debit tiap minggu, pusing amat kan bisnisnya. Kayak kalau gue nggak bisa hidup kayak gitu, kayak I don't want to just take your money kan. Gue mau ngelihat perubahan gitu. Perubahan bukan cuma dari fisik, tapi juga ini personal view lagi ya. Gue pikir sebagai coach kita nggak bisa cuman ngelihat physical transformation. For me, gue satisfied-nya kalau ngelihat orang, you know, mereka punya better habit, mereka mulai cara pikirnya makin lebih bagus, karena training it's not supposed to be easy, right? Jadi kayak you have to develop as a person, not just physically. Jadi mentality gue, mindset gue tuh like training is only my vehicle buat drive change in people. Karena juga gue lihat-lihat reflect dulu gue kenapa mulai coaching, karena gue lihat waktu kecil gue you know a little bit rebellious lah tapi but kayaknya gue developnya lama. Sekarang gue udah 32 tahun, you know. I think if I had a coach when I was younger,
I may be in this di tempat yang sama, tapi gue lebih muda gitu. Jadi, I think it's very important kita kerja dengan manusia, dengan orang, dan melihat mereka perubahan jadi lebih baik. Jadi education, qualification, lu curious being knowledge, jangan cuma lihat di fitness industry. Kita harus lihat professional development, also personal development. Kita harus lihat kita punya moral kayak apa, itu dapat dari mana, kita bias apa, kita itu biasnya dapat dari mana. Kita harus refleksi sendiri. Kalau kita nggak tahu what we stand for, then what are we teaching other people, kan? Agree. Keren sih, keren banget, keren. Mantap, emang nggak salah emang ngajak Ivan podcast. itu thank you for having me, man. Itu benar-benar kayak apa ya? Mungkin kayak sebagai pelaku yang kita ibaratnya kita udah menjalankan itu pun aja ya. Tapi tadi sentence terakhir dari Ivan tuh kayak bertamparan buat semua yang mendengarkan ini sebenarnya kayak ini ya sebagai seorang personal trainer ya. Ya kita jangan lupa juga the fact kalau ya we are working with humans. Kita harus punya morality-nya juga, and then gue setuju banget tadi pas Erwin bilang itu ya make an impact lah. Jadi nggak cuman kayak sekedar ya kita bisa ubah physical appearance-nya dia doang, or aesthetic, or getting stronger, tapi kayak ya kita bisa make impact juga ke hidup seorang tersebut gitu loh. Or maybe save their life juga gitu loh. Buat beberapa orang mungkin yang kayak ya kita nggak pernah bisa tahu ya kayak apa yang orang tersebut lagi alamin gitu loh, or trouble they're facing gitu loh. Dan kayak banyak banget kayak orang tuh yang bener-bener kayak everyday tuh kayak mungkin kayak gue bisa aja pull the trigger sekarang gitu loh, tapi kayak mungkin kita spend time dengan mereka, kita bicara sama mereka kayak ternyata kayak bisa loh gue melewati ini gitu. Dan ternyata ya fitness itu ya tadi Coach Erwin dan Coach Ivan bilang, jadi kayak untuk mereka nggak cuma semacam experience untuk mereka jadi semakin kuat or jadi semakin lebih bagus, tapi juga gimana mereka behavior dan lain-lain semuanya berpengaruh lah di situ. Dan sebagai business owners ya please ini juga harus di consider juga, karena kalau ini nggak ya mungkin gue bilang kayak gini nggak tiba-tiba kayak semuanya berubah gitu ya, tapi mungkin untuk beberapa yang mendengarkan supaya mengerti dan kayak ya supaya rantainya bisa diputuskan dan ya kita bisa grow lagi jadi lebih baik bareng-bareng. Oke, itu aja mungkin untuk podcast hari ini. Thank you banget Coach Ivan dan juga Coach Erwin yang sudah meluangkan waktunya. Untuk teman-teman podcast di sini mungkin yang mau reach out ke lu, Instagram lu apa bro tuh? Ivan.3.coaching. .coaching ya. Sama lu ada Instagram satu lagi nggak mungkin kayak buat coaching lu? No, gue dulu nggak suka social media, jadi ini cuman kayak buat kerjaan. Iya, jadi cuman itu sih. Yeah, so personal a little bit. A lot of it is work. So yeah, kalau mau reach out, Instagram ivan.3.coaching. Bisa langsung DM aja dan kalian bisa langsung follow juga. Kalian bisa ngeliat konten-kontennya Ivan lagi. Kayak terakhir gue sempat lihat postingan terakhir lu lagi searcher ya nggak sih? I fell front squat 130. Itu gue searcher. And then you searcher the 130 up ya? Iya. Kayaknya memang udah harus dijadiin tren nih kita nih searcher nih ya. Gue searcher lagi ya, mulai searcher lagi. Smash gue bilang. Oke, dan thank you untuk Coach Ivan dan Coach Erwin, dan juga untuk teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Oke, I see you guys in the next episode. Bye. Thank you. Bye.